Baru sebulan resmi cerai dari Kiwil, Meggy Wulandari sudah menikah lagi. Pesona pengusaha tajir asal Makassar seolah membius Meggy hingga ia rela menikah sebelum berakhirnya masa idah. Benarkah terjadi drama pada pernikahan Siri Meggy yang digelar diam-diam 19 September lalu? Apa kata Ustadz Ubaidillah, penghulu yang menikahkan Meggy dengan pengusaha berinisial M tersebut? Setelah digugat Happy Haryadi, mantan istri keduanya, Halilintar Anovial Asmit kembali digoyang skandal poligami. Siapakah YI, wanita asal Malaysia yang mengaku pernah menjadi istri ketiga ayah Atta Halilintar itu? Mengapa Halilintar seolah enggan mengklarifikasi isu poligami yang disebarkan Happy dan YI? Benarkah Ustadz Febrian, adik Halilintar, sempat melarang sang kakak untuk berpoligami? Mengapa Lenggo Geni Faruk, sang istri pertama, seolah rela tinggal seatap dengan dua madunya? Apa kata Ustadz Febrian, adik Halilintar, tentang skandal poligami sang kakak? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas kontroversi pernikahan kedua Meggy Wulandari dan skandal poligami yang menerpa ayah Atta Halilintar. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Baru sebulan resmi cerai dari komedian Wildan Delta alias Kiwil, Meggy Wulandari sudah menikah lagi. Adalah pengusaha tajir melintir asal Makassar yang berhasil menaklukkan hatinya. Tapi sayang seribu sayang, Meggy belum siap mengungkap jati diri suami barunya. Ia hanya menyebut suaminya berusia 48 tahun dan berstatus duda 2 anak. Meggy mengaku risih lantaran pernikahan keduanya yang digelar pada 19 September itu belum sah secara hukum negara. Lantas apa yang membuat Meggy nekat menikah siri ketika secara de jure masa idahnya belum selesai? Tiba-tiba di hati aku aja, ya udah kita nikah aja sekarang gitu. Kan ngelamar, kamu ngelamar mama kan ngomong, so aku bilang kenapa nggak nikah aja besok? Hah, kamu yang bener? Iya. Gimana kalau kita nikah aja besok? Pertama untuk menghindari fitnah, maksiat, zina dan lain-lain ya dari perbuatan yang tidak disenangi Allah, nanti membuat Allah murka. Terus kita bertemu pandang-pandangan itu lebih baik kita menikah. Ya udah di Makassar aja nikah secara negara, tapi saya bilang kan belum ini, jadi ya harus mengikuti, kita harus menghargai undang-undang pernikahan yang berlaku di negara kita. Jadi saya menikah secara agama karena memang hitungan secara agamanya saya sudah boleh menikah gitu ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Alhamdulillah dihadiri adik kandung saya, Kiai Buya, terus RT setempat tinggal saya, anak-anak, ibu saya, dan ada Kasinta dan suami. Jadi banyak saksinya dan alhamdulillah sah. Nanti insya Allah tepat di hari ulang tahun saya ya di November. Insya Allah akan saya publikasi suami saya. Itu karena ini sudah menjadi kesepakatan kami berdua dan mohon pengertiannya untuk bisa dihargai. Gitu. Nanti juga akan tahu kok yang jelas dia bukan suami orang, artinya dia duda gitu. Duda anak dua. Percaya nggak percaya aja sih, masih percaya nggak percaya bener ini karena memang nggak ada niatan. Niat itu waktu itu hanya niatnya beli cincin itu memang untuk nanti nikah resmi karena suaminya memang maunya nikah resmi. Tapi Meggy karena kan dia orang daerah sering datang Jakarta ya ketemu dan aku kan selalu nggak selalu harus bisa kan gitu. Jadi ya udah nikah aja. Jadi kalau dia pergi kemana-mana pun udah halal, udah nggak takut lagi. Akunya juga nggak ketar-ketir. Aku juga walaupun dia udah dewasa tetap aja kita harus mengingatkan kan. Tak mau memperlihatkan foto ijab kabul, apalagi foto suami barunya, membuat pernyataan Meggy sempat diragukan netizen. Tapi dari hasil penelusuran tim MNC Media, diperoleh fakta bahwa Meggy menikah secara sederhana di rumahnya di kawasan Bekasi dengan wali nikah adik kandungnya sendiri. Ketua RT di tempat tinggal Meggy mengatakan pernikahan itu berlangsung singkat, bahkan tak ada syukuran usai mempelai mengucapkan ijab kabul. Tapi
diminta Pak Ustadz untuk menyaksikan gitu pernikahan mereka itu dari Mbak Megi apa dari suaminya Ustadz? Sebetulnya dari mbaknya, mbak melalui kawannya, gitu ya, mbak melalui kawannya ada tinggal di Jatiwaringin sini. Dia bilang nanti setelah maghrib katanya Pak Ustadz katanya dijemput, nah ya sudah kita ikut aja gitu. Dan kita juga nggak kenal, nggak tahu gitu kan. Nggak tahu lah ini kok bekas apa namanya itu kan. Dibilang prosesnya apa gimana? Ya katanya sudah bercerai, sudah apa gitu ya. Sudah lah kalau gitu mah. Gitu. Sebetulnya sih bukan sebagai penghulu, sebagai artinya pemandu gitu ya. Lebih bagus pemandu. Karena yang bersangkutan ada adiknya. Ada adik kandungnya gitu ya. Nah, adik kandungnya ya berwakil minta dinikahkan ya kita lakukan gitu. Karena yang berhak adalah adik kandungnya. Saya nggak foto. Ada foto. Nggak ada. Mungkin saya di foto ada. Kalau saya foto nggak ada. Nggak dikirim ke saya. Ya, nikah sirinya itu nggak sampai 3 menit itu saya rasa itu. Orang cuma di IG kita selesai. Iya. Ya saya habis nikah 5 menit duduk ya basa-basi, saya keluar pamit. Berarti status Bapak di situ sebagai saksi atau? Enggak. Karena kalau saksi kan ada harus tanda tangan. Ya selaku RT aja. Iya, ke RT aja karena ada tamu mungkin. Karena ada orang luar datang, itu aja. Ya, prosesi nikah siri itu cuma 3 menit, tapi menentukan hidup Megi selanjutnya. Ia mengaku siap ikut suami ke Makassar untuk mengabdi sebagai istri. Insya Allah dalam waktu dekat ini, aku ke Makassar ya. Karena saya pengen ikut suami saya, karena dia lebih banyak stay di sana. Jadi kalau saya ikut dia gitu, karena istri tuh nyaman deket suaminya kan, jadi aku ikut dia. Dia punya tanggung jawab. Dia bilang saya begini-begini, saya laki-laki yang bertanggung jawab. Itu yang penting gitu loh. Karena kan banyak sekali laki-laki yang udah kasih anak banyak, udah artinya udah anaknya banyak, tapi nggak tanggung jawab gitu ya. Anak keleleran, nggak diurusin, ya ngasih sekedarnya aja gitu kan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau laki-laki yang bertanggung jawab, insya Allah berkah sih yang setahu aku ya. Udahlah jangan eksploitasi anak, ini masalah orang tua. Gitu loh. Jangan bawa-bawa anak kerja, masih banyak tuh di pinggir jalan anak-anak yang terlantar. Anakku masih nggak terlantar kok gitu loh. Ini ya bikin orang emosi aja, kesannya bapaknya apa gitu, malah jadi kesannya kayak malah eksploitasi anak gitu. Meski Megi dan suaminya baru bertemu Juli lalu, hati mereka bak besi sembrani yang menempel dan sulit dipisahkan. Megi sendiri tak pernah menyangka di usianya yang tak lagi muda, ia bisa jatuh cinta pada jumpa pertama. Saya tahu dia sayang sama saya tahu. Karena waktu itu belum jadi suami aja dia udah ngurusin sakitnya saya loh. Jodoh adalah ketetapan Allah yang tidak bisa saya pungkiri, karena rasa yang saya rasakan adalah karunia Allah, nikmat yang Allah berikan. Kalau memang dia bukan jodoh saya, mungkin Allah tidak akan berikan rasa waktu itu di hati saya. Pasti biasa aja, enggak deh gitu kan. Tapi kan begitu aku ngeliatnya, langsung hatiku kayak gimana gitu, ya kan? Langsung falling in love. Sekarang yang jadi pertimbangan aku adalah, kok bisa ya ada perasaan ini gitu loh. Rasa itu adalah karunia Allah. Jadi aku bersyukur punya rasa itu, dan aku sholat istiqoroh sudah ya nggak info, tapi Pak RT yang menginfo ke Mas Kiwil, lalu Mas Kiwil nelpon ke Mama, nanya bener nggak gitu. Terus sempet nelpon ke anak-anak tadi pagi gitu ya, dia bilang, Cie punya papa baru nih ya, jadi nggak butuh uang jajan dong gitu. Terus aku nyeletuk deh, nggak cuma uang. Terus aku ngomong ke Rifki kan ngadu ke aku gitu, cerita ke aku. Terus aku bilang dong sama papanya, jangan ngasih uang jajan aja, uang sekolahnya gimana? Aku bilang kan sekarang jadi yang ngurusin ayah barunya gitu kan. Itu kan prinsip gitu ya. Jadi kalau prinsip itu udah diterapkan dalam hidupnya Megi, ya udah, ya hiduplah dengan prinsipnya dia gitu loh. Jangan orang harus ikut dengan prinsip dia, jangan gitu loh.
Kalau berumah tangga kan nih, ada imam, ada makmum. Hiduplah dengan cara imam, bukan dengan cara makmum gitu loh. Kalau memang dia punya suami sebagai imam, turut aja. Tapi kalau udah nggak nurut, ya udah mau nggak mau gitu. Silakan cari imam yang baik, silakan cari imam yang baik. Curhatnya ya, dia bilang sih Masya Allah banget ya. Jadi orang yang selama ini dia cari, mungkin yang dia inginkan ya ada sama yang suaminya sekarang ini. Itu aja sih, aku sih sebagai sahabat ya bahagia banget gitu kan. Akhirnya kayaknya memang doa saya seperti itu karena saya tahu banget dia gitu kan. Setiap curhat selalu ada tangisan-tangisan gitu, yang saya juga orangnya kan gak tegaan ngelihat sahabat saya begini, kok tega banget sih orang. Saya tahu betul gitu loh gimana dia sama anak-anak. Meski masa PDKT-nya terkesan instan, Maggie mengaku sudah berpikir panjang. 17 tahun menjalani poligami bersama Kiwil dan Rohimah, akhirnya Maggie sadar bahwa yang ia butuhkan adalah cinta utuh seorang suami. Toh faktanya, tidak semua laki-laki seperti Kiwil. Ia menyebut ada abang bertahi lalat berinisial M yang membuatnya merasa dihargai sebagai istri. Ada sih trauma gitu, tapi tidak semua laki-laki kayak lagu kan, tidak semua laki-laki kan seperti yang saya sudah alami. Yang bikin aku jatuh cinta adalah nggak tahu ya, bingung. Pokoknya begitu aku ngeliat dia, ting tong gitu kan, terus dibukain sama suami sahabatku, dibukain sama Bang Rahmat, terus aku sama Iva, ada sahabatku namanya Iva, terus situ lomba gitu. Terus aku sama anak-anak lagi makan kan, memang kalau nggak salah itu sebelum maghrib. Terus dia di depan pintu, terus saya berdiri, terus Assalamualaikum gitu kan. Dia bilang Assalamualaikum, dia negor Waalaikumsalam. Terus, oh ini yang namanya Maggie, iya kata begitu. Jadi gitu. Terus dia masih pakai masker gitu ya. Kalau aku kan lagi makan jadi nggak pakai masker. Terus dia duduk, buka dong bang katanya. Ya gitu deh, dari dia diri di depan pintu dia datang, terus dia beri sebentar dulu gitu diri ngelihat saya gini. Terus ya udah nggak tahu dia mungkin lalatnya kali ya. Hidup baru yang ditempuh Maggie bersama suami kedua membuat Sinta Tanjung alias Umi Tata sahabatnya ikut berbahagia. Umi Tata yang menjadi tumpuan curhat Maggie kala drama berbagi suami yang dijalaninya menghadirkan selaksa derita, berharap Maggie tak lagi salah pilih. Ya pokoknya ucapan selamat dari aku tentunya buat sahabat-sahabat semua ya, tentunya bukan hanya Maggie juga. Intinya sekarang buat Maggie semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, menjadi hati yang penuh sakinah, diberikan keikhlasan, diberikan kebaikan-kebaikan, terus berubah menjadi hidup yang lebih baik gitu ya. Sekarang udah punya suami yang memang diinginkan, mudah-mudahan sekarang tinggal fokus untuk urusan kita untuk akhirat aja bareng-bareng ya, nanti kita kajian bareng, bisa berbagi bareng, sama-sama dengan sahabat-sahabat semua ingin menebar kebaikan lah. Dengan Barohimah saya ajakin, dengan Maggie. Jadi aku mau sih di sana nanti dia menjadi istri yang seutuhnya, apa yang sudah dia inginkan, menjadi istri yang soleha, udah normalnya aja deh, nggak ada neko-neko lagi yang lain. Kalimat bijak yang diucapkan Maggie di depan wartawan seolah ditanggapi sinis oleh Kiwil dan Rohimah. Kabarnya mereka yakin bahwa Maggie dan suami barunya sudah menjalin hubungan sebelum gugatan cerai dilayangkan. Benarkah pengusaha berinisial M pernah menjadi pria idaman lain dalam rumah tangga Maggie dan Kiwil? Bunda di rumah, berbicara tentang kantong ASI yang aman buat bayi, saya punya rekomendasi nih. Ini dia, Dodo Breast Milk Storage Bag. Terbuat dari material yang higienis dan sudah BPA free.
Fitur double zipper dan leak proof-nya membuat kantong ASI Dodo tidak mudah bocor. Nah, jangan salah pilih ya Bunda. Bersama Dodo, dukung gerakan ASI eksklusif untuk si buah hati. Dodo memberi yang terbaik. Kapok menikah dengan pria beristri, sekarang Meggy Wulandari memilih duda 2 anak. Namun, apakah Meggy sudah cross-check tentang status suami keduanya itu? Mengapa Halilintar Anovial Asmit, ayah Atta Halilintar, seolah enggan mengklarifikasi skandal poligami yang menerpanya itu? Mengapa baru sekarang YI membeberkan ihwal pernikahannya dengan Halilintar? Tampak ceria saat membeberkan ihwal pernikahan keduanya, Meggy Wulandari dihujani sindiran pedas netizen. Banyak yang menduga Meggy sudah menjalin hubungan dengan pengusaha berinisial M saat masih berstatus istri sah Kiwil. Bahkan keputusan Meggy untuk mempercepat proses perceraian, kabarnya dilatari oleh keinginan untuk secepatnya menikah dengan M. Lalu apa kata Meggy ketika suami keduanya disebut-sebut pernah menjadi pria idaman lain yang memanaskan rumah tangganya dengan Kiwil? Kita mau dikenalin itu di bulan Maret, tapi baru ketemunya di bulan Juli. Aku proses cerai dari Februari ya, jadi ingat loh, ini laki-laki ini kenal sama saya baru ketemu di bulan Juli. Jadi memang sudah saya bercerai bukan karena dia. Bukan karena dia saya bercerai, itu jadi fitnah nanti, nggak bagus, dosa. Jadi setelah proses pendekatan yang benar-benar dekat menuju mau menikah ya setelah memang sudah ketuk palu ya, sudah ketuk pas secara negara. Jangankan urusan dunia, urusan dosa aja masih yang nanggung kok gitu loh. Cuma yang kayak gini udahlah. Kalau hidup itu prinsip. Kalau punya prinsip ya jalanin aja. Kalau saya bilang prinsip saya itu Al-Quran sama hadis, jalanin aja gitu loh. Saya juga manusia, bukan manusia sempurna, manusia yang punya banyak salah dan dosa gitu loh. Cuma ya udah nikmatin aja. Sah-sah saja Meggy membantah tudingan netizen. Hanya saja Kiwil dan Rohimah seolah tak mau ambil pusing dengan hidup baru yang dijalaninya. Bahkan ketika netizen menanyakan perasaannya tentang kabar sosok Meggy yang gencar mewartakan pernikahan keduanya, Kiwil terkesan menyindir dengan menulis caption, "No comment biar tak kena virus murahan." Gak ada komentar, gak ada pendapat, ya cuma dia ngelihat aja di media tentang prosesnya itu ini dan saya juga bilang sama Rohimah untuk nggak usah ngebahas itulah gitu loh, udah semuanya udah selesai gitu. Tentang konflik Meggy versus Kiwil yang tak kunjung damai pasca perceraian, seolah menjadi PR besar bagi Ustadz Nur Amin, sahabat sekaligus guru spiritual Kiwil. Ustadz yang akrab disapa Haji Nung ini berharap Kiwil tak terpancing ocehan netizen yang kontra Meggy. Dan saya yakin bahwa beliau ketika memutuskan itu sudah melakukan istikharah, melakukan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana skenario Allah? Jadi kalau gue dikasih rumah, ya gue terima. Dikasih mobil, gue terima. Dikasih kontrakan, gue terima. Dikasih kawin lagi, hajar boleh. Setelah 17 tahun menjadi ikon poligami selebriti, Kiwil harus menerima kenyataan pahit. Dirinya dianggap tak adil dalam memperlakukan para istri hingga Meggy ngotot minta cerai. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Halilintar Anovial Asmit, ayah YouTuber Atta Halilintar. Adalah Happy Haryadi, mantan istri keduanya, yang mengaku tak diperlakukan adil oleh Halilintar dan Lenggogeni Faruk, sang istri pertama, hingga ia memilih bercerai pada 2006 silam. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya, sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Iya, lost contact. Memang saya tidak bisa hubungin dia. Itu sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian.
Tapi siapa sangka wanita yang mengaku pernah dipoligami Halilintar bukan cuma happy. Ada wanita asal Malaysia berinisial YI yang mengaku pernah menjadi istri ketiga pengusaha berdarah Minang itu. YI mengaku dinikahi Halilintar pada Februari 2003, namun baru tinggal seatap dengan Lenggogeni dan Happy 7 bulan kemudian, atau sekitar September 2003. Sayangnya, hingga kini, YI seolah belum berani menemui awak media, baik untuk wawancara langsung maupun secara virtual. Celah itulah yang dimanfaatkan kubu Halilintar untuk menangkis tudingan skandal poligami di masa lalu. Kalau memang ada, kan kita coba pertanyakan lagi. Dari mana dia bisa nyatakan bahwa dia istri ketiga gitu? Melihat kakaknya disudutkan oleh mantan istri, Ustadz Febrian, adik Halilintar, mendoakan agar kasus yang membelit kakak kandungnya itu tak menjadi bola panas yang membingungkan publik dan warga dunia maya. Saya dan keluarga semua tentu mengharapkan kebaikan dan juga keselamatan untuk abang kami, dan semoga mendapat hikmahnya dan mengambil sesuatu yang dianggap perlu untuk mereka masing-masing, kan begitu. Lalu benarkah saat menjadi istri kedua dan ketiga Halilintar, Happy Haryadi dan YI menggalang kekuatan untuk meruntuhkan dominasi Lenggogeni sebagai istri pertama? Benarkah Atta Halilintar ingin menjadi penyambung lidah sang ayah agar nama baik ayahnya tidak tercemar? Jika Atta memberikan perhatian kepada Mubarokah, adik seayahnya, Halilintar tak pernah menjenguk anak kandung yang lahir dari rahim Happy Haryadi, mantan istri keduanya tersebut. Benarkah Atta ingin menjadi penyambung lidah ayahnya? Benarkah pula pernikahan ketiga Halilintar dengan YI juga menghasilkan keturunan? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, jika Anovial Asmit Halilintar seolah enggan dan tak peduli pada Mubarokah, buah cintanya dengan Happy Haryadi mantan istri keduanya, bahkan Anovial dituding menelantarkan dan melakukan diskriminasi terhadap Mubarokah putrinya hingga dilaporkan ke polisi. Sebaliknya, putra sulungnya Atta Halilintar justru berusaha memberikan perhatian pada sang adik. Beberapa waktu lalu, Atta menyempatkan diri menjenguk adiknya itu di pondok pesantren tempat Mubarokah menuntut ilmu. Apa yang diberikan Atta untuk adik seayahnya itu? Dia juga tahu kalau kakaknya adalah public figure. Betul. Adakah upaya dia untuk berkomunikasi dengan kakaknya atau ketemu dengan kakaknya? Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang, dia datang. Si Atta. Atta datang. Artinya Atta tahu kalau dia punya adik. Mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya. Kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain, berusaha menghubungi setelah kita buat urusan, tapi itu pun tidak didatengin. Seharusnya kan dia datang, peluk anaknya, tapi ini tidak. Tak terlahir dari rahim yang sama, namun Atta dan adik-adiknya rupanya sudah sejak lama mengetahui perihal keberadaan adik seayahnya. Namun kabarnya Atta enggan membeberkan perihal keberadaan sang adik ke hadapan publik. Tahu apa Bu komentar Atta Bu ketika bertemu dengan adiknya? Ya, dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin, bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh miskin. Mencoba mempengaruhi pemikiran adiknya. Iya. Bukan untuk meluruskan. Kenyataannya tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Itu adakah yang upaya Atta dan keluarga atau saudara-saudara
Jadi ini untuk menyambungkan dengan orang tuanya? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Iya. Ibu sempat ketemu Atta komunikasi dengan? Enggak. Saya berusaha menghubungi tapi nggak bisa. Istrinya dari yang sekarang yang menjadi penghalang terbesar nih Bu? Saya kurang tahu. Saya tidak mau mengurusi hal itu sebab di sini tanggung jawab saya hanya untuk memperjuangkan hak anak saya itu saja. Sebab anak saya mempunyai hak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Ya setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini untuk mengikhlaskan. Saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu kan? Seharusnya kalau tidak ingin terjadi masalah. Bukti-bukti yang kita lampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid di samping bukti-bukti yang lain ya begitu. Ada sih beberapa hal yang memang menurut kita lebih baik untuk diserahkan karena hukum. Kenapa? Karena awalnya saya jawab pertanyaan wartawan terkait penelantaran, dia bilang diskriminasi, ya dong. Kemarin pas terakhir dijawab diskriminasi, dijawab penelantaran. Intinya sih gini aja sih, kalau kita dari keluarga, kita menghormati peristiwa hukum yang ada, cuman tolong statement saya digarisbawahi bahwa tidak semua pernyataan yang dilontarkan itu dapat dianggap kebenaran oleh orang lain. Namun sebaliknya, terkadang pernyataan yang dilontarkan itu dapat merendahkan marwah orang itu sendiri. Itu aja sih. Perasaan seorangnya gimana ya? Kan sebab dari lahir gitu ya? Tidak pasti bertanya tidak siapa, tahu wajah ayahnya kan. Setelah besar dan teman-temannya juga nanyain, bapakmu siapa sih? Jika pernikahan dengan mantan istri keduanya dikaruniai seorang anak, pernikahannya dengan wanita asal Malaysia berinisial YI seolah misteri. Pasalnya hingga kini sosok YI masih menutup diri dari publik. Lalu benarkah pernikahan Anovial dengan YI juga dikaruniai seorang anak? Kalau sampai pada saat ini Mas, saya berpedoman pada buku nikah ya. Saya pada saat ini sih yang saya tahu sih istrinya cuma satu, Tante Lenggogeni aja. Sama-sama tinggal di Malaysia, tapi YI dan Halilintar sudah lama putus komunikasi. YI juga belum berencana datang ke Indonesia untuk hadir di depan awak media sekaligus bersilaturahmi dengan Happy Haryadi yang pernah jadi madunya. Lalu apakah pihak Halilintar akan menemui YI untuk membicarakan konflik lama yang belum selesai? Ya, tapi pada saat ini sih kita kan boleh, saya mengacu kepada press conference saya sebelumnya. Klien saya itu tidak pernah memberikan order untuk melakukan serangan balik. Karena dia berprinsip bahwa tidak ingin menambah musuh, namun ingin menambah saudara. Namun kan hadirnya saya di sini juga kan ada kuasa juga dari perwakilan anak yang berpikir harus menjaga marwah dari keluarga sendiri. Di sisi lain, Ustadz Febrian yang adalah paman Atta Halilintar seolah menyayangkan sikap sang kakak yang dituding menelantarkan putrinya. Sebagai orang tua, sudah selayaknya Halilintar bertanggung jawab penuh pada anaknya. Ke anak tentu orang tua juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepadanya, ya. Oleh karena itu setiap orang tua, siapapun kita, ya, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak apa yang sudah kita berikan kepada anak kita, ya, dan apa yang sudah kita didik atau ajarkan kepada anak kita. Oleh karena itu tegas disebutkan, ya, bahwa ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bagi setiap orang tua itu merupakan kewajiban, ya, baginya bukan hanya memberikan nafkah lahiriah, tetapi juga memberikan pendidikan ilmu, ya, dan juga nasihat
serta iman mesti dia tanamkan ke dalam sanubari anak-anaknya.